Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia Kedua atau yang biasa kita kenal dengan PD2. Perang Dunia Kedua atau PD2 adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai tahun 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara yang ada di dunia. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah. Nah, perang ini juga banyak sekali memakan korban jiwa. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua ini? Nah, kita bahas. Nah, supaya memudahkan, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas mengenai Perang Dunia Kedua. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang berperang dalam Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga, akibat atau dampak yang ditimbulkan pada Perang Dunia Kedua. Untuk latar belakang terjadi Perang Dunia Kedua, itu dibedakan ada sebab umum dan ada sebab khusus. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu sebab umum yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Apa aja sih sebab umumnya? Coba kita lihat ya. Nah, sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua yang pertama yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. LBB menjadi alat politik negara-negara besar untuk mencari keuntungan. Nah, LBB ini sendiri merupakan lembaga perdamaian yang dibentuk pasca Perang Dunia Pertama. Nah, yang dimana LBB sendiri ini dianggap gagal dalam menciptakan perdamaian dunia. Kenapa? Alasan yang pertama yaitu LBB tidak memiliki wibawa dan wewenang penuh dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Dan yang kedua, ketidaktegasan LBB dengan tidak memberikan sanksi pada negara yang melanggar keputusannya. Nah, contohnya ketidaktegasan dari PBB ini salah satu contohnya ketika Italia melakukan invasi ke Ethiopia tahun 1936 yang dimana di sini Italia tidak mengindahkan peringatan dari LBB. Makanya itu salah satu contoh yang dimana LBB dianggap gagal dalam menciptakan perdamaian dunia. Buktinya apa? Buktinya ya pecahnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua, sebab umumnya yaitu negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataannya. Yang ketiga, adanya politik aliansi atau mencari kawan persekutuan. Makanya di Perang Dunia Kedua ini aliansinya ada dua, yaitu ada blok poros dan ada blok sekutu. Yang keempat, sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua yaitu adanya pertentangan antara paham demokrasi, paham fasisme, dan paham komunisme. Yang dimana nanti negara-negara penganut paham demokrasi ini contohnya ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis. Nah, sedangkan yang menganut paham fasisme nanti ada negara Jerman, ada negara Italia, dan ada negara Jepang. Dan yang menganut paham komunisme nanti ada negara Uni Soviet dan negara-negara satelitnya. Yang kelima, adanya politik balas dendam, yaitu balas dendamnya Jerman terhadap Prancis karena Jerman merasa dihina dengan perjanjian Versailles. Perlu diingat kembali kalau perjanjian Versailles ini merupakan perjanjian kekalahan antara Jerman dengan sekutu di Perang Dunia Pertama. Nah, itu dia sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya di Perang Dunia Kedua ini tadi muncul dua blok besar yang saling bertentangan. Nah, yang pertama dikenal dengan nama blok poros atau blok fasis. Yang dimana di blok fasis ini sendiri terdiri dari 3 negara besar. Nanti ada negara Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan blok sekutu nanti terdiri dari 2 blok besar, yaitu blok yang menganut paham demokrasi dan blok yang menganut paham komunis. Nah, kalau dia negara yang menganut paham demokrasi yang tergabung ke dalam blok sekutu, nanti ada negara Prancis, ada Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Sedangkan negara yang menganut paham komunis yang tergabung ke dalam blok sekutu yaitu ada Rusia, Polandia, Hongaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Cekoslovakia.
Nah, selanjutnya ada pertentangan akibat ekspansi, yang dimana pertentangan ini merupakan latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Jerman mengumumkan Lebensraumnya. Yang dimana Lebensraum itu artinya Jerman Raya, yang dimana di sini Jerman berkeinginan untuk menguasai kawasan Eropa Tengah. Yang kedua, Italia menginginkan slogannya yang terkenal yang dikenal dengan nama Italia La Prima atau artinya Italia Raya, yang dimana Italia berkeinginan untuk menguasai seluruh kawasan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan kawasan Abyssinia. Sedangkan yang ketiga ada negara Jepang yang mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, yang dimana slogannya yang terkenal dikenal dengan nama Hakko Ichiyo. Inilah dia 3 negara yang memiliki slogan, yang dimana slogan ini digunakan untuk melakukan ekspansi, yang dimana ekspansi mereka ini merupakan latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, itu dia sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita bahas sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua itu ada 2 ya. Nah, jadi kalau Perang Dunia Kedua itu nanti diawali dari perang yang terjadi di Eropa dan selanjutnya perang yang terjadi di kawasan Pasifik. Yang pertama, di kawasan Eropa, sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua yaitu dimulai dari serbuan Jerman ke kota Danzig yang ada di Polandia pada tanggal 1 September 1939, yang dimana Polandia merupakan negara di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Sebab khusus yang kedua yaitu yang terjadi di kawasan Pasifik yang disebabkan oleh serbuan Jepang terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serbuan Jerman memulai terjadinya Perang Dunia Kedua di kawasan Eropa, dan serbuan Jepang menyebabkan terjadinya Perang Dunia di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya kita bahas latar peristiwa terjadinya Perang Dunia Kedua. Kalau latar peristiwa yang paling besar terjadinya Perang Dunia Kedua nanti ada di kawasan Eropa, kawasan Asia Pasifik, dan kawasan Afrika. Kita bahas dulu di kawasan Eropa, Perang Dunia Kedua di kawasan Eropa. Nah, diawali tadi pada tanggal 1 September. Nah, jadi Perang Dunia Kedua itu dimulai tanggal 1 September 1939, yaitu serangan Jerman terhadap Polandia. Yang dimana ketika Jerman menyerang Polandia, dimana nanti negara Inggris dan Prancis mengumumkan perang kepada Jerman. Inilah sebagai awal meletusnya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 9 April 1940, Jerman melakukan serangan ke utara, yakni ke kawasan Denmark dan Norwegia. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1940, Italia mengumumkan perang kepada Prancis dan Inggris. Pada bulan Juni 1940, pasukan Jerman bergerak menuju Prancis dan dapat mendudukinya. Yang dimana nanti di negara Prancis ini sendiri, Jerman berhasil membentuk negara boneka yang berpusat di kota Vichy. Oke, selanjutnya pada tanggal 27 September 1940, di mana nanti negara Jerman, Italia, dan Jepang bersatu dalam perjanjian 3 negara, yang dimana blok mereka ini tadi disebut dengan blok fasis atau blok poros, yang dimana ketiga negara ini dia menganut paham fasis gitu ya, atau yang disebut dengan paham fasisme, yaitu paham nasionalisme yang ekstrim, yang dimana nanti Jerman menganut paham Nazinya, Italia menganut paham fasisnya, dan Jepang juga menganut paham fasisnya dengan Hakko Ichiyo. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1941 dengan bantuan Finlandia dan Rumania, Jerman menyerbu Rusia. Nah, padahal selama 18 bulan sebelumnya Hitler telah mengadakan perjanjian dengan Uni Soviet tidak akan saling menyerang. Namun si Jerman ini sendiri melanggar perjanjian tersebut dengan menyatakan perang terhadap Rusia.
Selanjutnya, Perang Dunia Kedua yang terjadi di kawasan Afrika dikenal dengan Pertempuran El Alamein, yang dimana nanti tentara Jerman di bawah Jenderal Erwin Rommel menyerbu Afrika dan menghantam Inggris sampai di muka Alexandria. Serangan Jerman ke Afrika Utara dapat ditahan oleh Inggris di bawah pimpinan Montgomery dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Eisenhower pada tanggal 12 November 1942. Oke, selanjutnya Perang Dunia di kawasan Asia Pasifik. Nah, kalau di medan Asia Pasifik ini sendiri diawali dari penyerbuan Jepang terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Nah, selanjutnya, Jepang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Serbuan Jepang dilanjutkan ke negara-negara di Asia Tenggara dengan menduduki Muang Thai, Birma atau yang dikenal dengan Myanmar sekarang, Malaysia, dan Hindia Belanda yang dikenal dengan Indonesia. Nah, jadi Indonesia sendiri merupakan salah satu latar atau tempat terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, ini sendiri peta Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik yang salah satu menjadi latarnya yaitu negara Indonesia. Nah, ketika tadi ketiga negara yaitu Jerman, Italia, Jepang melakukan penyerangan terhadap blok sekutu, nah blok sekutu tidak tinggal diam. Nah, jadi blok sekutu juga melakukan perlawanan terhadap serangan dari blok fasis. Di mana blok fasis ini sendiri mempunyai strategi yang unik atau strategi yang jitu yang dikenal dengan nama strategi serangan kilat atau yang dikenal dengan nama Blitzkrieg. Nah, tapi serangan atau strategi Blitzkrieg-nya atau serangan-serangan dari blok fasis itu sendiri dapat ditahan atau mendapat balasan dari negara-negara sekutu. Nah, yang pertama kita bahas yaitu balasan sekutu kepada negara Jepang. Nah, kita lihat untuk membalas serangan-serangan Jepang, sekutu menyusun taktik serangan dari pulau satu ke pulau lain atau sistem katak loncat. Nah, jadi strategi yang digunakan sekutu untuk melawan Jepang yaitu dikenal dengan nama katak loncat atau leapfrog. Strategi ini dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz. Tentara Jepang di Laut Karang dan Midway pada tanggal 7 Mei tahun 1942 dihancurkan oleh sekutu. Nah, jadi strategi sekutu ini berhasil menyerang Jepang. Yang dimana nanti pasukan Jepang itu berhasil dihancurkan oleh sekutu ketika berada di Laut Karang dan Midway. Selanjutnya, balasan sekutu kepada Jepang dalam pertempuran berikutnya, Amerika Serikat dapat merebut Filipina, Iwo Jima, Okinawa. Kemudian Inggris di bawah Lord Louis Mountbatten menyerbu Burma dan menghancurkan tentara Jepang. Nah, pada akhirnya dengan serangan bertubi-tubi dari sekutu, khususnya Amerika Serikat dengan strateginya tadi lompat katak, di mana nanti serangan paling besar dari Amerika Serikat kepada Jepang yaitu dengan menjatuhkan bom atom ke dua kawasan di Jepang yaitu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 yaitu kota Hiroshima dijatuhi bom atom dan dilanjutkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kawasan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 secara resmi, di mana nanti perjanjian resminya diadakan pada tanggal 2 September tahun 1945 di atas kapal Missouri di Teluk Tokyo. Nah, selanjutnya di akhir dari Perang Dunia ini sendiri dimenangkan oleh blok sekutu, yang dimana nanti blok fasis atau blok poros mengalami kekalahan. Yang selanjutnya nanti ada konferensi Potsdam yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus tahun 1945, yang dimana perjanjian Potsdam ini merupakan
merupakan perjanjian kekalahan Jerman terhadap sekutu. Konferensi ini menghasilkan keputusan sebagai berikut, yang dimana nanti Jerman dibagi dalam 4 daerah pendudukan, ini bagian timur oleh Rusia. Danzig dan daerah Jerman sebelah timur Sungai Oder dan Neisse diberikan kepada Polandia. Yang ketiga, angkatan perang Jerman harus dikurangi jumlah tentara dan peralatan militernya atau yang disebut dengan demilitarisasi. Penjahat perang yakni tokoh-tokoh Nazi harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Jerman harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Inilah dia isi dari konferensi Potsdam. Selanjutnya perjanjian San Francisco, ini merupakan perjanjian kekalahan antara sekutu dan juga Jepang. Nah, jadi perjanjian San Francisco ini sendiri berisi tentang Kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat, Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diberikan kepada Rusia, sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Tiongkok. Tokoh-tokoh fasis diadili sebagai penjahat perang dan harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Yang terakhir, Jepang harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Itulah dia isi dari perjanjian San Francisco antara Jepang dan sekutu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai akibat atau dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama kita bahas dampak Perang Dunia Kedua di bidang politik. Yang pertama, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua tumbuh menjadi negara raksasa atau adikuasa. Kedua, nasionalisme di Asia berkobar dan timbul negara-negara merdeka. Salah satu contoh negara merdeka yang muncul pasca Perang Dunia Kedua yaitu Indonesia. 3. Munculnya politik mencari kawan atau aliansi yang dibentuk berdasarkan kepentingan keamanan bersama. Misalnya nanti ada organisasi NATO, NATO, dan SEATO. Selanjutnya yang terakhir yaitu munculnya politik memecah belah negara. Nah, salah satu contoh negara yang dipecah belah pada saat itu ada negara Vietnam yang terbagi menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang dimana nanti Vietnam Utara diduduki atau dikuasai oleh Uni Soviet dan Vietnam Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Selanjutnya nanti ada Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Selatan diduduki Amerika Serikat dengan sekutunya. Korea Utara diduduki oleh Uni Soviet. Ini di bidang politik. Selanjutnya akibat Perang Dunia di bidang ekonomi. Perang Dunia Kedua menghancurkan perekonomian negara-negara di dunia kecuali Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini merupakan salah satu negara yang tidak hancur pasca Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat menjadi pusat kekayaan dan kreditur dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya untuk menanamkan pengaruhnya di negara-negara Eropa dan yang lain, Amerika Serikat melaksanakan program. Yang dimana salah satu programnya itu nanti ada Truman Doctrine, ada Marshall Plan, ada Point for Truman, dan Colombo Plan. Itulah dia merupakan bantuan ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk negara-negara yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya di bidang sosial, untuk membantu penduduk yang menderita akibat korban Perang Dunia Kedua, PBB membentuk UNRRA atau United Nations Relief Rehabilitation Administration. Selanjutnya di bidang kerohanian, setiap manusia menginginkan perdamaian. Berbagai upaya dilakukan agar tercipta perdamaian dengan membentuk lembaga perdamaian. Nah, selanjutnya Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan. Nah, jadi LBB yang dianggap gagal tadi dibubarkan. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dikenal dengan nama United Nations Organization atau UNO. Lembaga ini diharapkan dapat menjaga perdamaian dunia. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.